Cerita ini dimulai di sebuah danau yang terletak di tengah-tengah hutan yang dimana terlihat seorang wanita yang tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun sedang berjalan perlahan hingga sebagian tubuhnya terendam air. Saat tubuhnya terendam, sangat terlihat jelas di sebagian tubuhnya telah berlumuran cairan sirup marjan cuy. Wanita misterius ini diketahui adalah Lucy, seorang backpacker cantik dan sekaligus pemeran utama dalam alur film kali ini. Scenes pun beralih yang dimana Lucy telah berada di sebuah kabin kecil yang berada di sana. Ia nampak merenung sebentar dan akhirnya beranjak keluar dari kamar tidurnya. Lucy nampak berbicara sendiri dengan sebuah cermin. Tingkah lakunya yang aneh ini membuatnya seperti orang gila. Halo. Setelah berbicara sendiri dengan sebuah cermin, Lucy pun pergi ke dapur dan membuka lemari makanan yang berisi banyak ransum. Kemudian ia membuka satu buah ransum dan memakannya di depan teras kabin sembari melihat pemandangan di sekitarnya. Tak lama kemudian Lucy pun pergi ke dalam dan menonton televisi, kemudian duduk di kursi goyangnya. Dengan tatapan mata yang kosong, wanita setengah gila ini pun lalu menumpahkan segelas kawa-kawa yang dia pegang dan kemudian masuk kembali ke dalam kabin. Cerita pun kembali ke masa di mana Lucy belum menjadi wanita setengah gila, tepatnya 10 hari sebelumnya atau hari pertama sejak semua ini bisa terjadi. Di hari pertama terlihat Lucy tengah duduk di sebuah batu besar sembari menulis sebuah surat. Setelah selesai dengan aktivitasnya, ia lalu berjalan kembali dari hutan dan mengambil beberapa surat yang ia buang sebelumnya. Sekeluarnya dari hutan, ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Laurie. Sang pria kemudian menyapa Lucy sembari basa-basi mengenai hari yang tepat untuk melakukan hiking. Ia pun bertanya kepada Lucy apakah ia akan menuju ke kabin yang terletak di tengah hutan. Lucy pun mengiyakan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya harus sampai di sana dalam kurun waktu kurang lebih 5 jam. Mendengar jawaban tersebut, Laurie kemudian memotivasi Lucy bahwa ia akan sampai tepat waktu. Tak hanya itu, Laurie pun memberitahukan pada Lucy bahwa ia memiliki sebuah kabin yang terletak tidak jauh dari tempat mereka saat ini, seraya menawarkan bantuan apabila Lucy membutuhkan bantuannya saat badai. Namun setelah mengobrol, keduanya pun lalu berpisah dengan arah tujuan yang berbeda, dan Lucy melanjutkan perjalanannya kembali. Keesokan harinya, terlihat Lucy telah terbangun dari tidurnya di sebuah kabin yang entah kabin itu milik siapa. Tak lama kemudian, datanglah Laurie yang langsung mendekatinya dan bertanya mengenai kondisi Lucy yang katanya baru saja terbentur akibat badai yang terjadi kemarin. Laurie juga memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Lucy. Lucy yang nampak masih kebingungan tanpa banyak bertanya pun langsung meminum obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, Lucy pun meminta izin untuk dapat menelepon keluar. Namun Laurie malah menolak dan mengatakan bahwa badai yang terjadi kemarin menyebabkan saluran telepon yang ada di sana terputus. Laurie berusaha meyakinkan Lucy untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisi tubuhnya yang diperkirakan mengalami gegar otak. Kepercayaan diri dari Laurie ini sendiri dikarenakan ia dulunya adalah seorang mantan tenaga medis di dalam sebuah pasukan militer. Setelah menjelaskan latar belakangnya, Laurie pun memberikan ransum makanan militer yang ia miliki untuk dimakan oleh Lucy. Masih bingung dan tidak memiliki ingatan apapun tentang kondisinya saat ini, Lucy kembali bertanya mengenai barang-barang yang ia miliki sebelumnya. Laurie kemudian menjawab jika ia tidak menemukan apapun saat menemukan Lucy pingsan di tengah-tengah hutan. Laurie lalu bertanya mengenai apa yang diingat oleh Lucy sebelum ia pingsan. Lucy lalu menjawab jika yang bisa ia ingat adalah ia meletakkan tasnya dan mendengar sebuah musik, mencium aroma yang manis dan melihat sebuah kopi. Mendengar penjelasan Lucy, Laurie tertawa dan berkata jika semua yang diingat Lucy seperti gejala orang yang baru saja terbentur di bagian kepala. Nah, singkat cerita, scenes pun berpindah di hari keempat, di mana Lucy kembali terbangun dari tidurnya dan berjalan dari kamar. Di ruang tamu ia melihat televisi menyala yang sedang menampilkan sebuah acara drama klasik. Tiba-tiba terdengar sebuah garpu terjatuh dan dari dapur terlihat Laurie yang sedang membawakan Lucy makanan dan minuman, sambil meminta maaf karena telah mengagetkannya karena tanpa disengaja menjatuhkan garpu. Lucy yang semakin bingung dengan kondisinya kembali bertanya kepada Laurie mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Mendengar pertanyaan Lucy, Laurie dengan percaya diri menjawab bahwa mereka baru saja bertemu kemarin.
Ia kembali menjelaskan bahwa ia menemukan Lucy yang terbentur ranting pohon karena badai yang terjadi kemarin. Sama seperti sebelumnya, Lucy kembali meminta untuk menelepon teman-temannya karena mereka pasti khawatir akan keadaannya. Laurie yang mendengar permintaan Lucy pun kembali ngapusi jika badai telah memutuskan saluran telepon sambil bertanya apakah Lucy tidak ingat apapun. Lucy lalu menjawab jika saat ini ia seperti mengalami deja vu atau ia telah mengalami hal yang sama seperti saat ini. Laurie lalu ngapusi meneh jika kondisi yang dialami Lucy saat ini bisa terjadi pada orang dengan diagnosa gagal otak. Setelah meyakinkan Lucy, Laurie lalu meminta sang wanita untuk duduk dan menikmati makanan yang telah ia persiapkan. Keduanya lalu berjalan ke teras kabin di mana Laurie menjelaskan jika makanan yang ia persiapkan merupakan ransum militer atau jatah makanan darurat semasa ia masih aktif dalam pasukan militer. Tak hanya itu, ia juga memberikan pertanyaan yang cukup mencurigakan di mana ia berkata bahwa Lucy akan lupa dengan rasa makanan aslinya jika memakan ransum yang ia berikan. Laurie kemudian bertanya kepada Lucy apakah ia akan bertemu dengan teman-temannya di kabin yang terletak di tengah-tengah hutan. Lucy menjawab jika ia akan menemukan teman-temannya besok pagi di Vitasari. Setelah mendengar jawaban Lucy, Laurie pun memberikan obat penghilang rasa sakit kepala kepadanya. Meski terlihat sedikit curiga, Lucy lalu meminum obat yang diberikan oleh Laurie. Keduanya lalu melanjutkan obrolannya di mana Laurie menceritakan pengalamannya sebagai seorang tentara, terutama bagaimana dia bisa hidup dengan hanya mengandalkan ransum makanan militer. Setelah mencengkerama mengenai pengalaman hidup masing-masing, Lucy lalu bertanya mengenai pakaian yang ia kenakan saat ini. Karena itu bukan pakaian miliknya. Laurie yang mendengar pertanyaan Lucy kembali ngapusi jika ia saat menemukan Lucy dalam keadaan basah kuyup, sehingga mau tidak mau ia harus menggantikan pakaian Lucy dengan pakaian kering yang dimiliki oleh pengunjung wanita lainnya. Di malam harinya, terlihat Laurie sedang duduk bersebelahan dengan Lucy yang terlihat sedang tidak sadarkan diri. Ia kemudian memeriksa tas yang dimiliki Lucy dan memulai memeriksa barang-barang milik Lucy, sampai akhirnya menemukan kumpulan surat yang dibuat oleh Lucy sendiri. Laurie pun membaca surat tersebut dan menemukan bahwa isi surat tersebut adalah pernyataan minta maaf kepada temannya yang bernama Kanjut. Surat itu ia tulis sebagai permintaan maaf karena ia tidak bisa datang ke pemakaman. Setelah selesai membaca surat milik Lucy, Laurie pun berbicara sendiri pada Lucy yang masih tak sadarkan diri. Scenes pun kembali di hari pertama saat Lucy dan Laurie bertemu pertama kalinya. Setelah Lucy memutuskan untuk menyelesaikan obrolannya dengan Laurie dan melanjutkan perjalanannya, ternyata Laurie tidak langsung pergi dan masih mengamati Lucy, seperti seorang predator yang sedang mengintai mangsanya. Lucy lalu berjalan ke tengah hutan untuk pergi ke tempat tujuannya. Di tengah hutan, Lucy mendengar sebuah suara musik yang sangat enak. Karena penasaran, ia pun meletakkan tas ranselnya lalu pergi mendekati sumber musik tersebut. Sumber suara itu pun ternyata berada di sebelah gudang tua. Dengan perlahan-lahan, ia lalu masuk ke dalam gudang tua itu dan menemukan sebuah topi. Nah, di bawah topi tersebut adalah sumber suara musik yang ia dengar sebelumnya, yang ternyata hanya sebuah radio kecil. Namun tanpa sepengetahuan Lucy, saat ia mengambil radio musik tersebut, di belakang terlihat sosok bayangan yang mendekatinya. Tanpa banyak berpikir, sosok itu pun langsung memukul bagian belakang dari kepala Lucy dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan ternyata sosok itu tak lain dan tak bukan adalah si Laurie yang sedang menyeret Lucy keluar dari gudang tersebut. Scenes pun beralih kepada Lucy yang kini sedang tertidur di atas ranjang. Perlahan tapi ia mulai mendapatkan kesadarannya dan berjalan merangkak keluar beranjak dari tempat tidurnya. Hingga di ruang tamu, Lucy melihat televisi yang sedang menyala. Di sana ia menemukan sebuah pistol dan juga beberapa foto. Tiba-tiba Laurie muncul yang membuat Lucy sangat ketakutan dan segera menyembunyikan foto yang ia sedang pegang. Laurie akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini ia telah mencekoki Lucy dengan obat bius. Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, Lucy pun segera berlari keluar dari kabin. Sementara itu, Laurie dengan sigap mengambil pistol yang tergeletak di meja sambil mengokangnya. Aksi kejar mengejar antara Lucy dan Laurie pun tidak bisa terelakkan.
Lucy yang ketakutan berlari memasuki hutan tanpa peduli dengan apapun di sekitarnya. Scene pun beralih ke tempat tidur di mana kini Lucy kembali baru sadar dari tidurnya. Ia lalu melihat sebuah majalah mantap-mantap, namun sayangnya penglihatan Lucy sepertinya mulai tak normal. Karena wajah dari model majalah tersebut terlihat buram di matanya. Tak hanya majalah saja, ia juga tidak bisa melihat wajah di foto yang ia lihat. Tiba-tiba Lucy merasakan rasa nyeri di bagian belakang kepalanya, dan ternyata benar. Bagian belakang kepala Lucy ternyata berdarah, seperti bekas benturan. Kemudian Lucy pun memeriksa lemari makanan dan mengambil ransum makanan. Ia lalu memakan makanan tersebut di depan teras kabin sambil santai di kursi goyangnya. Namun yang cukup mengejutkan, Lucy ternyata tidak sendirian, karena terlihat sosok yang tak sadarkan diri di bagian pelataran rumah di dekat Lucy yang sedang menikmati sarapannya. Setelah makan, Lucy mulai berjalan-jalan di dalam hutan. Di hutan itu ia menemukan beberapa barang-barang yang sebenarnya ia miliki dan sudah terbakar. Namun karena ia kehilangan ingatan, Lucy tak ingat bahwa itu merupakan barang yang ia miliki. Lucy juga menemukan ponsel miliknya. Namun sayangnya saat ponsel itu berdering, bukannya mencoba untuk menjawab panggilan tersebut, ia malah melemparkan ponsel tersebut. Sekembalinya dari berjalan-jalan, Lucy lalu mendekati sosok pria yang sedang tak sadarkan diri. Wajah pria itu sendiri terlihat seperti Laurie, tapi sebenarnya ia bukanlah Laurie, melainkan pria bernama James yang kebetulan sedang berlibur. Akan tetapi karena Lucy mengalami kegilaan karena trauma dan tidak bisa melihat dengan benar, maka di mata Lucy, wajah James terlihat seperti Laurie, predator yang selama ini yang membuat Lucy menjadi setengah gila. Malam harinya James terbangun dan terkejut dengan melihat Lucy yang duduk berada di sampingnya. Lucy yang sedang setengah gila kemudian menawarkan dirinya untuk menawarkan sebuah sarapan. Padahal saat itu sedang malam hari. James yang kebingungan lalu meminta obat untuk mengobati rasa sakit yang ia alami. Lucy dengan sigap lalu memberikan sebuah koper yang berisi sebuah obat-obatan dan juga minuman. Setelah meminum obat, James pun langsung tertidur. Sementara itu, Lucy terlihat sedang menonton televisi dengan siaran drama klasik hitam putih seperti biasanya. Saat menonton televisi, terlihat jelas Lucy benar-benar mengamati seluruh dialog yang ada dalam drama tersebut, seperti orang yang sedang menghafal sesuatu. Setelah menonton, ia pun kembali bersantai di teras rumah sambil menikmati segelas kawa-kawa ya guys ya. Keesokan paginya, Lucy pun menghampiri ke kamar James. James pun mencoba meminta Lucy untuk memakaikannya sepatu. Lucy mencoba memakaikan sepatu pada James, namun sayangnya ia malah memakaikan sepatu secara terbalik. Saat memakaikan sepatu, Lucy lalu berkata jika ia ingin mereka berdua hidup bahagia untuk selamanya. Namun apa yang dikatakan oleh Lucy malah membuat James sangat ketakutan. Karena takut dengan sikap Lucy yang seperti orang gila, mau tak mau James hanya bisa mengiyakan semua perkataan yang dilontarkan oleh Lucy. Puas berbicara dengan James, Lucy memutuskan untuk keluar dari kamar. Di luar kamar terlihat Lucy sedang menyisir rambutnya di depan cermin, tanpa sengaja menemukan sebutir peluru yang selama ini tersangkut di rambutnya. Bingung dan tidak mengerti akan hal tersebut, Lucy lalu menjatuhkan peluru tersebut ke lantai dan bergegas pergi ke dalam hutan untuk kembali berjalan-jalan. Setelah berjalan cukup lama, Lucy akhirnya sampai di sebuah tempat di mana ia menemukan sebuah pistol seperti layaknya orang gila. Lucy mencoba berbicara dengan pistol yang ia temukan dan akhirnya mengambil pistol tersebut dengan menggunakan sebuah ranting kayu. Sambil membawa pistol yang ia gantungkan menggunakan ranting, Lucy pun kembali pulang ke kabinnya. Di dalam kabin, Lucy segera memasukkan pistol yang ia bawa tersebut ke dalam kotak kecil yang terdapat di depan TV. Di sisi lain, James yang mencoba berdiri dari tempat tidur dikagetkan oleh Lucy yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Dan sama seperti sebelumnya, lagi-lagi Lucy akan menawarkan untuk membuatkan sarapan untuk James. Lucy pun membantu memapah James untuk duduk di sofa yang terletak di depan televisi. Merasa tak nyaman dan takut dengan tingkah laku Lucy, James lalu memintanya untuk pergi membuatkannya sarapan. Saat Lucy pergi ke dapur, James melihat ada pistol di kotak. Dia pun segera menyembunyikannya. Sementara itu, di sisi lain, Lucy merasakan nyeri di kepala dan ingatannya pun mulai kembali. Salah satu ingatan yang ia ingat adalah saat ia sedang duduk dengan Laurie di depan teras. Lucy pun mengingat kembali ingatannya. Trauma saat ia diperkosa berkali-kali oleh Laurie dan setiap adegan pemerkosaan itu difoto oleh Laurie.
Ini juga menjelaskan pada adegan tersebut saat Lucy terkejut melihat foto itu ternyata adalah fotonya yang baru saja diperkaos berulang kali dalam keadaan tak sadarkan diri. Lucy yang sudah ingat kembali lalu mendekati James yang di matanya terlihat seperti Laurie. James yang sedang melihat hasil foto pemerkosaan itu cukup terkejut dan sangat terkaget-kaget merasa dirinya terancam. James dengan sigap mengambil ancang-ancang dan menodongkan pistol yang berhasil ia amankan sebelumnya. Sambil mengulang dialog yang ada di TV, Lucy mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari kabin. James yang melihat Lucy melarikan diri mencoba untuk mengejarnya ke tengah hutan. Adegan kejar-mengejar pun tak dapat terelakkan. James berlari sembari menjelaskan tentang dirinya dan meminta maaf kepada Lucy. Namun Lucy terus berlari menjauh dari James ke tengah hutan. Scenes pun kembali pada malam hari, di mana terjadi aksi kejar-mengejar antara Lucy dengan Laurie. Di mana dalam aksi tersebut terbuka sebuah tabir bahwa Laurie selama ini sudah berada di daerah tersebut cukup lama, sehingga ia harus terus-menerus memakan ransum militer yang sama setiap harinya. Ia yang dalam kondisi kesepian mencoba untuk menahan nafsunya, namun sang Laurie sendiri pada akhirnya tidak bisa menahan hawa nafsunya dan akhirnya menggunakan Lucy sebagai bahan pelampiasannya selama ini. Mendengar teriakan Laurie, Lucy yang ketakutan mencoba untuk bersembunyi di tengah hutan yang sedang gelap. Ia lalu mencoba menjebak Laurie dengan menggunakan pakaiannya. Ia meletakkan pakaiannya di belakang batu sebagai sebuah umpan. Namun tanpa diduga, saat Laurie fokus pada pakaian Lucy, Lucy berhasil mengendap-endap di belakang Laurie dan menyergapnya dari belakang. Pergulatan pun tak dapat terelakkan lagi, sampai akhirnya Laurie menembakkan pistol saat ia tercekik oleh Lucy. Scenes pun kembali di masa sekarang, saat James sedang berlari mengejar Lucy. Lucy pun berhenti dan James mencoba meyakinkan Lucy bahwa dirinya tidak akan berbuat jahat, sambil mengambil kunci mobil yang tergantung di leher Lucy. Sial bagi James, ia terkejut saat melihat mayat Laurie yang sudah tak bernyawa. Lucy pun memanfaatkan hal tersebut dan langsung menancapkan benda tajam ke pelipis James, sampai ia pun tak bernyawa. Dalam proses pembunuhan ini, wajah James yang seperti Laurie di mata Lucy perlahan mulai kembali ke wajah aslinya, menunjukkan bahwa selama ini penonton melihat wajah James melalui perspektif Lucy, yang kondisinya sudah setengah gila. Karena trauma yang selama ini ia alami setelah diperkaos berulang kali oleh Laurie dan juga dicekoki oleh obat bius serta memakan langsung militer, yang kemungkinan besar membuat kewarasan Lucy semakin memudar dan membuat ia tidak ingat apa-apa sampai setengah gila. Scenes pun beralih ke masa lalu saat Lucy berhasil selamat dari Laurie dan melakukan pembantaian. Lucy yang telah kehilangan akal sehatnya dan berumuran sirup marjan pun pergi ke danau dan ia pun membersihkan tubuhnya. Ia lalu mengenakan baju yang dikenakan oleh mayat Laurie dan kembali ke kabin. Di kabin, Lucy melihat sebuah mobil van yang dimiliki oleh James. Melihat jendela yang terbuka, Lucy lalu mengambil kunci mobil yang masih berada di dalamnya. Saat berjalan menuju kabin, Lucy melihat James yang sedang menelpon seseorang. Di adegan ini pula yang terjadi awal mula Lucy bertemu dengan James. James yang kaget melihat ada wanita yang seperti orang gila, lalu bertanya kepada Lucy. Namun sayang, Lucy yang sudah tak waras melihat wajah James seperti tak memiliki wajah. Karena ketakutan, ia tanpa basa-basi langsung memukul kepala James menggunakan sebongkah balok es. Semukah kayu maksudnya. Tanpa ampun, ia pun memukul James yang sudah jatuh ke tanah sampai pingsan. Dan akhirnya terbukalah plot twist-nya. Karena selama ini James dianggap sebagai Laurie, karena Lucy mengalami trauma yang sangat amat berat akibat pemerkosaan dan obat-obatan yang ia makan akibat ulah dari Laurie. Dan selama ini perspektif penonton memang berasal dari Lucy yang melihat James sebagai Laurie. Scenes pun beralih ke masa sekarang di mana terlihat Lucy sedang berdiri di depan mayat Laurie dan juga James yang baru saja ia bunuh. Lucy lalu kembali ke kabin dan membuka pintu mobil. Di dalam mobil ia menemukan ransum makanan yang cukup banyak dan memasukkannya ke dalam kabin. Kemudian scenes pun kembali di hari ke-10 di mana Lucy sedang duduk santai di kursi goyang di depan kabin sambil menikmati sarapannya. Setelah sarapan, Lucy kembali ke dalam kabin dan menempatkan cermin di sebuah dinding, dan melalui penglihatan Lucy pun ia melihat dirinya tak memiliki wajah saat berada di depan cermin. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan ya guys ya.